Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat untuk sahabat rigging semua. Sahabat rigging, setelah Anda menyaksikan video kami sebelumnya yang membahas tentang pengenalan pemasangan sling, sekarang kita lanjutkan ke video yang kelima, yaitu pengaruh SWL sling pada bentuk pengangkatan. Tujuan utama dari video ini adalah agar Anda lebih menyadari dan memahami semua prosedur sewaktu mengangkat dan memindahkan beban menggunakan sling dengan peralatan pengangkat atau kren. Pada video basic slinging dan lifting bagian 5 ini, Anda akan mempelajari teori tentang bagaimana pengaruh SWL sling terhadap bentuk pengangkatan, sehingga Anda mampu menentukan SWL sling terhadap beraneka macam formasi. Kiranya kami persilakan menyaksikan video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Apabila bermanfaat, silakan dibagikan ke rekan maupun kerabat di sekitar Anda. Kita review sedikit materi sebelumnya, yaitu formasi pengikatan. Ada 4 formasi pengikatan. Yang pertama adalah vertikal atau strike load. Vertikal load. Ya, vertikal load. Kurang lebih formasinya seperti ini. Ini pengikatan langsung, vertikal load. Kemudian yang kedua adalah chop hitch atau chopper hitch. Chopper hitch. Seperti apa chopper hitch? Ini adalah chopper hitch. Kemudian yang ketiga, basket hitch. Basket. Kemudian yang keempat adalah bridle. Nah, ini adalah 4 formasi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya. Sekedar mengingatkan sehingga kita masuk ke materi yang ini lebih mudah. Baik, kita lanjutkan ke materi kelima, yaitu pengaruh SWL sling pada bentuk pengangkatan. Pengaruh SWL sling pada bentuk pengangkatan. Yang pertama adalah bentuk pengangkatan vertikal. Vertikal load atau strike load. SWL-nya adalah SWL sama dengan berat beban dikalikan faktor beban dibagi dengan jumlah sling yang menyangga beban. Sebenarnya adalah rumus SWL-nya adalah berat beban dikalikan faktor beban dibagi dengan jumlah sling yang menyangga beban. Nah, untuk vertikal load, faktor bebannya berapa? Faktor beban untuk vertikal load ini adalah 1. Bebannya 1. Kita ambil contoh, umpamanya beban 2 ton. Kira-kira berapa SWL-nya? Berapa kira-kira? Kita masukkan ke dalam rumus. Berat beban adalah 2 ton dikalikan faktor beban. Faktor bebannya adalah 1 dibagi jumlah sling. Jumlah slingnya 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2 ton. Jadi untuk mengangkat sebuah beban sebesar 2 ton dengan formasi vertikal load, Anda membutuhkan 1 lembar sling yang SWL-nya adalah 2 ton. Berikutnya yang kedua adalah chopper hitch.
SWL daripada chopper head sama. SWL sama dengan berat beban dikalikan faktor beban dibagi dengan jumlah sling. Faktor beban saya singkat menjadi BB, berat beban saya singkat BB, faktor beban saya singkat FB, dan jumlah sling saya singkat JS untuk mempermudah penulisan baca. Nah, untuk chopper kita mulai dari chopper benda bulat. Chopper benda bulat. Chopper benda bulat faktor bebannya berapa? Faktor beban chopper benda bulat adalah 1,5. Chopper benda bulat adalah 1,5. Nah, kalau beban ini 2 ton, kira-kira berapa SWL yang kita butuhkan? Berapa kira-kira SWL? SWL sama dengan berat beban 2 ton dikalikan faktor beban 1,5 dibagi dengan jumlah sling yang beban berapa? 1. Jadi SWL-nya adalah 2 kali 1,5 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi untuk mengangkat beban sebesar 2 ton dengan formasi chopper bendanya bulat, maka Anda membutuhkan 1 lembar sling yang SWL-nya 3 ton. Kemudian chopper yang kedua adalah chopper benda persegi. Chopper benda persegi. Faktor beban chopper benda persegi berapa? 2. Faktor beban chopper benda persegi adalah 2. Kita coba lagi. Kalau bebannya 2 ton, kira-kira ada perubahan enggak? Ada perbedaan enggak dengan peningkatan-peningkatan yang lain? Berapa SWL-nya kalau chopper persegi? SWL sama dengan beban 2 ton dikalikan faktor beban berapa? 2 dibagi jumlah sling berapa? 1. Berapa? 2 ke 2 4, bagi 1 tetap 4 ton. Nah, untuk mengangkat beban 2 ton dengan formasi chopper bendanya persegi, maka Anda membutuhkan 1 lembar sling yang SWL-nya 4 ton. Sangat berbeda sekali dengan yang chopper bendanya bulat. Bentuk benda berbeda, maka SWL-nya akan berubah. Persegi 4 ton, kalau bulat dia hanya 3 ton, apalagi untuk yang pengikatan langsung, bebannya sama-sama bebannya, tapi pengikatan langsung hanya perlu SWL 2 ton. Selanjutnya, yang ketiga adalah basket hitch. Ada 2 juga, yaitu untuk benda bulat dan benda persegi. Bagaimana dengan benda bulat? Benda bulat faktor bebannya berapa? Faktor beban benda bulat untuk basket hitch adalah 1. Kita coba masukkan ke dalam rumus. Jika berat bebannya 2 ton, kira-kira berapa SWL-nya? SWL sama dengan berat beban 2 ton dikalikan faktor beban 1 dibagi jumlah sling. Jumlah slingnya beban adalah 2. Loh, kenapa kok 2? Iya. Khusus untuk basket, semua sling yang naik ke hook itu harus dihitung untuk dimasukkan ke dalam rumus. Kenapa? Karena pada saat melakukan pengangkutan ketika terjadi pergerakan, semua sling yang naik ke hook itu ketegangannya sama, khusus untuk basket. Jadi ketika melakukan pengangkatan, ketegangan semua sling yang naik ke hook itu sama, ya, tidak ada perbedaan, gitu ya. Jadi 2 kali 2 dibagi 2 adalah 2 dengan 1. Jadi untuk mengangkat sebuah beban 2 ton dengan formasi basket bendanya bulat, Anda hanya membutuhkan 1 lembar sling yang SWL-nya 1 ton. Oke, baik. Berikutnya adalah basket persegi. Basket persegi. Faktor beban basket persegi berapa? 2. Ya. Nah, bagaimana kalau kita coba lagi untuk kita itu masukkan dalam rumus berbeban 2 ton SWL. Berapa SWL-nya? Faktor beban, berat beban
2 ton dikalikan faktor beban. Faktor bebannya adalah 2 dibagi jumlah sling yang beban berapa? 2 juga. 2 kali 2 4 dibagi 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk basket benda persegi bebannya 2 ton, maka Anda membutuhkan 1 lembar sling untuk mengangkat benda tersebut dengan formasi basket dengan SBL 2 ton. Ini adalah basket tip, benda bulat dan benda persegi. Berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah bridle. Nah, bridle ini pengangkatan yang menggunakan sling lebih dari 1. Nah, kita langsung ke bridle yang membentuk sudut yang lebih sulit. Saya gambarkan dulu. Nomor 1 adalah sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat. Penambahan tegangan pada sudut 60 derajat adalah 15%. Penambahan tegangannya 15%. Ya, faktor penghitungan atau faktor sudutnya adalah 1,15 untuk sudut 60 derajat. Kemudian yang kedua, sudut 90 derajat. Penambahan tegangannya berapa? Penambahan tegangannya adalah 40%. Penambahan tegangannya 40%. Faktor penghitungan atau faktor sudutnya adalah 1,40. Kemudian yang ketiga adalah 120 derajat. Penambahan tegangannya berapa? 100%. Penambahan tegangan 100%. Nah, untuk penghitungan, faktor penghitungan atau faktor sudut adalah 2. Sudut maksimum diizinkan melakukan pengangkatan itu adalah 120 derajat. Ya, langkah baiknya di bawah daripada 120 derajat. Gitu ya. Ini adalah faktor sudut atau faktor pengali penghitungan. Ini adalah penambahan tegangan. Ya, kenapa kok ada faktor sudut atau faktor pengalinya? Karena ada penambahan tegangan setiap melakukan pengangkatan pada sudut-sudut ini. Nah, kita coba dulu kita buat satu soal. Umpamanya sudutnya adalah 60 derajat. Bebannya berapa ini? Bebannya 2 ton. Beban 2 ton 90 derajat dengan formasi pengangkatan langsung. Ya. Kira-kira berapa SBL-nya? Nah, untuk SBL yang menggunakan seperti ini, maka SBL-nya adalah berat beban dikalikan faktor beban dikalikan faktor sudut dibagi dengan jumlah sling. Ya. SBL untuk formasi bridle sling lebih dari 1 adalah berat beban dikalikan faktor sudut dibagi dengan jumlah sling. Yuk kita masukkan ke dalam rumus. Berat beban berapa? 2 ton dikalikan faktor beban pengikatan langsung adalah 1. Kemudian dikalikan faktor sudutnya 60 derajat berapa? 1,15. Nah, dibagi jumlah slingnya berapa? Dihitung semua? Tidak. Dihitung semua itu hanya khusus untuk basket. Untuk pengikatan langsung seperti ini, dia hanya dihitung 2 kali saja atau 2 sling saja yang berseberangan. Kenapa? Karena kedua sling yang berseberangan lainnya adalah hanya sebagai penyeimbang. Ya. Berapa hasilnya? Tinggal kita coret. Berarti 1,15 ton. Maka mengangkat beban dengan formasi pengikatan langsung dengan sudut 60 derajat, maka Anda hanya membutuhkan sling sebanyak 4 buah dengan SBL 1,15 ton.
Saya akan buatkan contoh lagi untuk chopper dan basket yang membentuk sudut. Benda bulat. Berapa sudutnya? Sudutnya kurang lebih sekitar 60 derajat. Depannya berapa? 2 ton. Nah, kira-kira berapa SWL-nya? Berapa SWL-nya? SWL adalah beban berapa? 2 ton. Dikalikan faktor beban. Dikalikan faktor sudut 60 derajat. Berapa? 1,515. Dibagi jumlah seling. Jumlah seling. Nah, masih ingat yang tadi, kalau basket semua seling yang naik ke hook itu dihitung, dimasukkan dalam rumus. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 seling. Jadi 2 dikalikan 1 dikalikan 1,15 bagi 4 adalah berapa? 2,3. 2,3 dibagi 4. Berapa? 2,3 dibagi 4? 0,575 ton. Jadi untuk mengangkat sebuah beban 2 ton dengan formasi basket, bendanya bulat dengan sudut 60 derajat, maka Anda membutuhkan 2 lembar sling yang masing-masing SWL-nya adalah 0,575 ton. Oke, berikutnya chopper benda bulat. Sudut 60 derajat, beban 2 ton. Kira-kira berapa SWL-nya? SWL-nya adalah berbeban 2 ton dikalikan faktor beban. Faktor beban basket, chopper benda bulat berapa? 1,5 dikalikan dengan faktor sudut 60, 1,515 dibagi dengan jumlah seling yang beban itu 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 1,5 kali 1,15 dibagi 2 adalah 3,45 dibagi 2, yaitu 1,725 ton. Jadi untuk mengangkat sebuah beban 2 ton dengan formasi chopper atau jerat benda bulat dengan sudut 60 derajat, Anda membutuhkan 2 lembar sling yang masing-masing SWL-nya 1,725 ton. Bagaimana? Ada perbedaan tidak? Setiap formasi pengangkatan, mulai dari chopper benda bulat, chopper basket, kemudian strike, sama-sama beban 2 ton. Kalau basket memerlukan 2 lembar sling yang SWL-nya 0,575. Kalau chopper 2 lembar sling SWL-nya 1,725. Kalau strike pengangkatan langsung 1,515. Demikian tadi video bagian kelima dari basic sling dan lifting. Terima kasih sudah menyaksikan video kami hingga selesai. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan apabila bermanfaat buat Anda silahkan di-share ke semua rekan-rekan Anda. Perlu kami ingatkan, hentikan sebelum kecelakaan terjadi atau kecelakaan menghentikan Anda. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetaplah semangat, sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.